Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di atas belum kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, nikmat mendengarkan suara-suara penghuni surga ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu lana tariqataha maktuban fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata'ilina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tentu yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, membimbing kita, orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Marsudi, bersama Ibu Haja Siti Rohaya. Saya kira tanda-tanda surga sudah dimiliki oleh beliau. Barang siapa yang membangun masjid, Mambanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan dibangunkan istana di akhirat. Saya baru kali ini menyaksikan sebuah masjid yang sangat indah. Ini mencerminkan betapa indahnya istana yang disiapkan nanti oleh beliau di akhirat, insya Allah. Marmer, keramik, kecil tapi indah. Small is beautiful, Masya Allah. Dan juga yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota Tangerang, yang tadi memberikan nasihat sambutan, tapi itu tergambar kearifan adinda tadi, Bapak Haji Arif Wismansyah. Bahagialah Kota Tangerang punya pemimpin yang alim. Jadi kita doakan semoga, rasanya kok tidak tepat kalau hanya wali kota Kita ingin apa sih di atasnya wali kota? Alhamdulillah, kita doakan semoga orang-orang seperti adinda ini bisa lebih banyak menjadi pemimpin bangsa kita di masa depan. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Di sini juga keluarga besar Rumah Sakit Sari Asih, tanpa menyebutkan namanya satu persatu, ada dokter kita yang jadi takmir masjidnya, subhanallah. Adinda dokter kita juga yang punya concern terhadap pembangunan keagamaan kita di sini. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya dan para santri, santriwati, kita semuanya bersyukur karena ada ikon seperti ini di Kota Tangerang. Hari ini kita akan memperingati peristiwa hijrah. Kalau hijrah itu sama saja kalau kita katakan hijriyah. Kalau hijrah itu peristiwanya, hijrahnya. Kalau hijriyah itu bersifat hijriyah. Nah, sebetulnya sama saja mau disebut hijrah atau hijriyah. Kita sebagai umat Islam seharusnya lebih mengenal peristiwa hijrah daripada peristiwa miladiyah. Penanggalan Masehi atau miladiyah itu penanggalannya
agama Nasrani, Kristen. Penanggalan hijrah atau hijriah itu penanggalannya Islam. Apa bedanya, Ibu, Bapak? Kalau Masehi, kalau orang Islam menyebutnya miladiyah, karena kalau Masehi itu menekankan aspek kesucian Yesus Kristus. Tapi kalau miladiyah, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maka itu kalau kita dalam Islam itu sebaiknya mengenal miladiyah, bukan Masehi. Tapi ya udahlah, mungkin teman-teman Bapak Ibu tidak paham artinya. Tapi kalau kita katakan Masehi, itu istilah lebih kepada pensucian Yesus Kristus. Tapi kalau miladiyah, itu kelahirannya, pesuruhnya Allah, bukan anak Allah. Sama dengan Rasulullah, yaitu Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun atau kalender miladiyah, yang diukur itu adalah perputaran matahari. Ya. Sedangkan kalau hijriyah yang diukur ialah perputaran bulan. Kalau matahari itu munculnya dari timur, terbitnya di barat. Ya kan? Tapi kalau bulan di sana, di barat, terakhirnya di sini. Jadi bertolak belakang tuh. Nah, mana lebih besar bulan daripada matahari, Bapak Ibu? Matahari lebih besar kan? Mana lebih jauh? Matahari juga lebih jauh daripada bulan. Oleh karena itu, jarak antara kalender Hijriah dengan Miladiyah itu terpaut 19 hari. Jadi 11 hari lebih cepat kalendernya Hijriah daripada Masehi atau Miladiyah. Nah, jadi kita nanti kalau ada yang hidup nanti pada tahun 20.400 sekian, itu nanti akan bertepatan tanggal miladiyahnya dengan hijriyahnya. Bulan hijriyah mengejar bulan miladiyah. Tuh. Jadi kita di Indonesia ini berada di tengah-tengah. Jadi kita tidak bisa salat mengikuti salatnya Saudi Arabia walaupun kiblat ibadahnya di sana. Karena kita sudah mau salat maghrib di Indonesia, di sana sudah mau baru salat Jumat ya, baru salat duhur. Bedanya 6 jam kan. Kita di sini sudah salat Isya, di sana baru salat Asar di Mekah. Oleh karena itu juga sama dengan bulan juga. Bulan itu lebih cepat orang Arab itu melihat bulan ya daripada kita di sini. Jadi ada ormas Islam, tokoh minta izin ke Raja Saudi. Boleh nggak kami ikut puasanya Saudi Arabia? Apa kata Raja? Ulama Mekah, oh tidak boleh. Anda salah kalau ikut kami. Kenapa? Karena kami duluan daripada Anda. Kalau salat, Anda duluan daripada kami. Saya minum dulu, Bapak. Jadi, salat mengikuti matahari kan? Salat zuhur sebentar lagi. Kenapa? Tandanya matahari ada di atas. Tapi kalau puasa bukan mengikuti matahari, tapi mengikuti bulan. Ya. Jadi salat mengikuti matahari, puasa mengikuti waktu puasanya ya, waktu lebarannya mengikuti bulan. Maka itu ada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian setelah melihat bulan. Ya. Jadi jangan ada yang mempertanyakan, oh kok kenapa kita di sini baru salat Idul Adha, padahal kemarin Saudi Arabia beda 6 derajat ketinggian hilalnya di Saudi Arabia, kita di sini masih di bawah 2 derajat. Itu ghair imkan ru'ya dalam ilmu fikih disebutkan belum bisa dilihat dengan mata kepala.
atau pakai teropong pun juga nggak bisa. Tapi kenapa ada yang lebaran juga mengikuti Saudi Arabia? Karena di atas wujudul hilal. Dan ini jangan dipertentangkan Bapak Ibu sekalian. Karena memang itu punya pendapat yang berbeda, jadi silahkan perbedaan seperti ini furu'iyah tidak usah kita perdebatkan. Tetapi idealnya memang, ya, bagaimana kalau kita lebarannya sama, kan enak kan Bu. Nanti ada lebaran seperti di Sumatera, ya, ada aliran tarekat tertentu. 2 hari sebelum kita lebaran sudah lebaran duluan di sana. Nanti ada muncul aliran khusus 1 minggu sebelum lebaran, udah lebaran duluan di situ itu. Atas nama hak asasi manusia, itu mengacak-acak agama Islam. Nggak bisa. Yang paling bagus itu kalau kita kompak. Ya, insya Allah ini, kita dulu juga sudah kompak. Tapi mudah-mudahan nanti pasca reformasi yang seperti ini, nanti kita kembali lagi menstabilkan bagaimana supaya kekompakan kita itu bisa terpelihara Bapak Ibu. Ya, kembali lagi hijrah ini. Jadi Nabi itu mencintai nasionalisme yang sangat khusus untuk agama Islam, agamanya. Nabi selalu berdoa, ya Allah, kami ingin juga sholatnya itu menghadap tidak sekiblat dengan agama-agama lain. Agamanya Yahudi kiblatnya di Palestina. Nasrani memang di Palestina, ya kan? Jadi Nabi minta, ya Allah bisa nggak kami punya kiblat khusus? Nah persis Rasulullah SAW salat asar di satu acara Bapak Ibu. Ada takziah, ada sahabat Nabi yang meninggal, potong kambing ya, melakukan acara takziahan seperti kita sering lakukan di sini. Nabi salat asar, begitu salat asar 2 rakaat salat asarnya menghadap ke Palestina, Masjid Aqsa, tiba-tiba turun ayat, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," hadapkanlah mukamu kepada Masjid Haram, balik kanan Rasulullah. Itulah sebabnya disebut Masjid Qiblatain. Kalau Bapak Ibu pernah umrah dan berkunjung ke Madinah, di situ ada masjid, coba dikunjungi Bu, itu masjidnya sangat bersejarah. Memanjang. Ya, mungkin lebih besar sedikit daripada kita ini, masjid tidak terlalu besar, tapi itu namanya Masjid Qiblatain. Itulah bersejarah. 2 rakaat menghadap ke Palestina, Nabi tiba-tiba disuruh balik kanan menghadaplah ke Ka'bah. Ya. Jadi itu namanya Masjid Qiblatain. Kemudian Nabi juga ingin punya hari raya khusus. Tidak sama hari rayanya orang lain. Hari rayanya orang Yahudi itu hari Sabtu. Maka itu hari Sabtu tidak boleh melaut, apalagi hari-hari kebaktiannya kan. Hari rayanya Kristen atau Nasrani itu hari Minggu. Maka hari rayanya Islam disebut Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Nah itu ada ayatnya, ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Malam Jumat itu ya, ya kita dianjurkan untuk membaca banyak apa Ibu? Surah apa? Surah Al-Kahfi. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, hari Jumat itu ada 7 hadisnya, akan dibebaskan dari fitnatul dajjal, akan dibebaskan dari berbagai macam musibah malapetaka dan seterusnya. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, pada hari Jumat itu atau malam Jumat, mulai malam Jumat, baca surah Al-Kahfi. Itu ada hadisnya. Kalau karena ayat surah-surah lain pendek-pendek ya. Surah Al-Kahfi ini yang sering diwiridkan itu yang paling panjang. Biasa ada surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk. Nah, yang paling panjang itu surah Al-Kahfi. Nah, ada juga yang mengatakan kalau tidak bisa membaca semuanya, minimum sampai ayat ke-19-nya. Wal yatalattaf wala yusyairanna bikum ahada. Ya, jadi jangan tidak membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumat kalau ingin tolak bala Bapak Ibu. Pak Wali Kota tadi mengatakan kita masih dalam suasana Covid ya Bu. Berdoa. Insya Allah doa itu semacam vaksin juga. Ya. Sama kekuatan vaksin.
Belum tentu orang yang sudah divaksin tapi tidak mau berdoa, itu bisa kena itu. Tapi jangan dibalik, kalau begitu nggak usah divaksin, berdoa saja, itu juga tidak benar. Nah, jadi harus dua-duanya kita ya. Nah, itu vaksin tambah doa, wah itu lengkap itu. Insya Allah. Kalaupun kena musibah, musibah yang paling enteng. Ya, rahasianya doa itu, Ibu. Kalau kena musibah, dipilihkan oleh Allah musibah yang paling kecil. Dan ada satu hadis Nabi, ini juga saya ingin sampaikan kepada kita di sini. Ya, maka itu di pondok pesantren, di kelompok-kelompok tarekat, hadis ini sangat populer diamalkan. Hadis Nabi itu begini, musibah dan sedekah itu berlomba. Manakala sedekahnya mendahului musibah, musibahnya itu ditarik ke langit. Jadi di Turki, di Syria, di Afrika, itu orang menyiapkan kotak-kotak kecil dekat bantal. Kotak amal. Jadi siapkan uang recehan kecil. Begitu dia bangun tidur, langsung masukkan uang recehannya, mungkin 500 rupiah di situ. Niatkan sedekah. Nanti kalau penuh simpan di celengan masjid. Itu kiat untuk mengangkat musibah itu naik ke atas. Begitu kita bangun tidur, dahulukan sedekah, maka musibah tidak akan jatuh. Jadi salat subuh Bapak Ibu, kalau ke masjid, usahakan bawa uang recehan, kalau uang besar juga nggak apa-apa. Itu fungsinya tolak bala. Ada hadis Nabi, musibah dengan sedekah itu berlomba. Kalau kita mendahului turunnya musibah, didahului dengan sedekah, maka musibahnya itu naik ke langit, ngintip besok. Besok sedekah lagi. Musibahnya naik lagi. Waduh, aku nggak punya kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menolak musibah, setiap harilah bersedekah, tidak akan pernah turun musibah itu kalau kita mendahului musibah itu dengan sedekah. Itu hadis Nabi. Kalaupun musibah itu terpaksa harus turun karena itu takdirnya, maka dipilihkan musibah yang paling enteng. Musibahnya ada. Ini ada satu contoh. Ya, ini ada anak muda. Jadi anak muda ini jangan dikira anak muda tidak boleh menjadi seorang alim, tidak boleh menjadi sufi. Sufi itu tidak ada batas umurnya. Ada seorang pemuda, dilihat oleh sesama pemuda juga. Waduh, ini pemuda ini wajahnya tampan, rajin ke masjid, ya, disukai sama ibu-ibu karena suka ceramah ya, Ustadz. Kemudian semenjak beliau ada di masjid, pokoknya makmur masjid itu. Tapi sayang sekali nanti malam pemuda ini mati. Karena si pemuda ini diberikan keajaiban, kekhususan oleh Allah, ada meteor yang akan jatuh dari langit. Meteor itu lebih besar daripada rumahnya pemuda itu. Nah, persis kena rumahnya pemuda itu. Kesimpulannya pasti mati kan. Meteor itu kayak batu kayak masjid besar ini. Batu kayak masjid ini datang dari langit, persis kena gubuknya Ustadz. Pasti akan penyot itu ya, hancur. Ya. Alangkah kagetnya setelah lusa ketemu lagi dengan pemuda itu. Bingung. Harusnya tadi malam orang ini meninggal, tapi kok masih hidup ya? Apa kata pemuda itu? Ya akhi, saya juga tahu apa yang Anda tahu. Memang betul apa yang Anda lihat. Meteor yang jatuh dari langit itu begitu menyentuh atmosfer hancur sehingga debu-debunya saja yang sampai di atap rumah saya. Itu masih banyak tuh debu-debunya di atap rumah saya tapi tidak menghancurkan rumah saya. Itu musibah tapi bukan musibah maksimum. Maka itu doa dan ikhtiar itu tolak bala. Jangan memandang enteng tolak bala Bapak Ibu. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau orang rajin beribadah, itu ada isyarat. Feeling kita bekerja, diajak pergi ke puncak.
Tadi malam muncul waqiah. Waqiah itu artinya begini, mimpi tapi tidak dalam bentuk mimpi, ada isyarat sebelum kejadian di keesokan harinya, malam harinya itu sudah ada pemberitahuan di sini. Ya, diajak ke puncak, oh saya nggak bisa. Enggak, ini kan reuni SMA-an. Kan biasa SMA itu kan emosionalnya tinggi itu. Oh nggak bisa. Aduh tidak sempurna kalau Anda nggak ada. Ya nanti lain kali deh. Nah, kenapa tidak pergi? Karena ada isyarat yang dia peroleh tadi malam. Sebaiknya Anda jangan berangkat. Begitu dia pergi ke puncak, bus yang ditumpangi itu anjlok masuk ke jurang. Ada yang mati, ada yang luka. Ya. Siapa yang menghalangi untuk pergi ke puncak? Itu ada isyarat yang diperoleh di malam hari. Itu namanya waqi'iyah. Waqi'iyah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang rajin berwirid. Bukan zikir. Lain zikir, lain wirid. Kalau zikir itu lagi mood ya, zikir ya. Tapi kalau wirid enggak. Permanen tuh. Berapa kali baca. Ada hadis Nabi kan Bapak Ibu. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu anak-anak PTIQ hafal itu. Ya. Barang siapa yang membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesudah salat maghrib akan dilindungi dari berbagai macam fitnah dan musibah sampai sore. Barang siapa yang membaca itu sesudah salat maghrib akan dilindungi musibah dan berbagai macam fitnah sampai pagi. Makanya itu diwiridkanlah sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Aman kita siang dan malam. Itu perintah Rasulullah itu. Nah, itu ada hadisnya, hadis sahih. Jadi jangan assalamualaikum, assalamualaikum kabur begitu. Itu tidak mencontoh Rasulullah. Ada wirid-wiridnya. Nah, ada hadis Nabi. Ini hadis Bukhari dalam Riyadhus Shalihin. Anak-anakku di santri itu kan di Riyadhus Shalihin itu pilihan hadis-hadis sahih. Ada seorang pekerja, pedagang di kaki lima itulah. Datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ya caranya supaya kami juga dapat pahala seperti bos-bos kami? Bos kami ini kan pahalanya besar nih. Dia menyumbang. Dia salat seperti kita. Nah kami nggak bisa menyumbang karena nggak ada uangnya kan. Bagaimana caranya supaya pahala kami nanti di akhirat seperti pahalanya bos-bos kami? Mau nggak saya ajarkan? Mau, kata Rasulullah. Begini. Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, setiap sesudah salat. Kalau kamu baca itu nanti, kamu nanti akan dapat pahala keistimewaan persis sama dengan bos-bos kamu. Kamu tidak bisa menyumbang, tapi kerjakan zikir seperti itu, pahalamu nanti di akhirat sama. Akhirnya, para bos pemilik modal ini, mana anak buah kita ini kok gak ada yang buka tokonya, masih di dalam masjid itu. Ternyata rajin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bocor rahasianya. Dapat pelajaran khusus dari Rasulullah. Akhirnya para bos-bos mereka itu juga ikut mengamalkan itu. Protes. Ya Rasulullah, rahasia kami bocor. Bos-bos kami juga mengamalkan. Bagaimana dong? Nah, ya Allah, Rasulullah mengatakan innallaha yahdi man yasha. Dia mengutip ayat, memang Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Coba kita lihat. Ya. Orang tua kita ya. Pak Marsudi, Ibu Siti, udah kaya, udah rajin salat. Gimana ya? Tapi memang itu pemberian Allah, kata Rasulullah. Nah, jadi jangan sampai nanti kita salatnya to the point, itu pun juga balapan tuh. Inna ataina qul huwallahu Allahu akbar, assalamualaikum, lempar mukena, lempar peci. Dapat apa nanti di akhirat itu? Nah, jadi kita dianjurkan
Sekali-sekali kita menipu iblis. Gimana menipu iblis? Iblis itu kan konsentrasinya itu pada waktu kita salat kan, Bu. Begitu kita mau salat, Allahu Akbar, wah pasukan iblis yang hebat-hebat itu datang. Maka itu kalau kita salat itu nostalgia yang puluhan tahun yang lampau itu bermunculan di sini ya. Anak kunci yang kehilangan sekian lama muncul semua di sini. Masakan apa nanti muncul resep makanan di waktu salat tuh. Bapak juga elektronik apa, bagaimana programnya. Begitu selesai salatnya, kabur pikiran cerdas itu. Yang ketawa pengalaman itu kan. Nah iya kan Bu. Selesai itu iblisnya kabur cari mangsa lain. Nah begitu kabur kita baca la ilaha illallah. Kadang-kadang kan kita lebih khusyuk sesudah salat daripada ketika kita sedang salat. Iblisnya pergi. Nah, jadi yang penting kan aqimus salata li dzikri, ingat Allah yang paling penting. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bahwa Nabi itu suka sekali ada distingsi. Distingsi itu adalah kekhususan. Jadi minta hari khusus malam Jumat, hari Jumat. Minta apa? Kiblat khusus, kiblatnya Ka'bah. Nah, satu lagi permintaan Rasulullah, pingin punya kalender khusus. Jangan menggunakan kalendernya orang lain. Tapi tidak sempat menetapkan kalender itu, Rasulullah wafat. Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah hanya 2 tahun. Karena sakit-sakitan, lagi pula sibuk dengan pemberontakan segala macam. Ya, ada gelombang murtad, kembali lagi ke agama lain. Jadi Abu Bakar tidak sempat mengganti kalender, meninggal. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah Umar ini itu juga ada kasusnya. Ya. Jadi ada surat yang dikirim Umar ke gubernur Baghdad pada waktu itu. Ya. Gubernur Baghdad pada waktu itu adalah mendapatkan 2 surat dari Umar, khalifah kan. Suratnya itu tidak ada tanggalnya. Ya. Jadi Musa al-Asy'ari, gubernurnya itu, kirim surat, wahai khalifah, ini ada 2 surat Anda, ya, tidak ada tanggalnya. Satu menghapuskan hukum, satu menetapkan hukum. Mana mau dihapuskan tidak ada tanggalnya. Iya kan? Lalu Umar menganggap ini penting ini persoalan ini. Kumpulkan seluruh gubernur, pada waktu itu ada 5 gubernur. Gubernur Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Diundang pergi ke ibu kota. Ibu kotanya waktu itu adalah Madinah kan. Karena ibu kota Islam itu 5 kali pindah loh Bapak Ibu. Ibu kota pertamanya Islam itu di mana? Mekah kan? Ibu kota keduanya di Madinah. Nanti ibu kota ketiganya itu di Muawiyah bin Abi Sufyan itu memindahkan ke Syam atau Syria sekarang ini. Kemudian yang keempat itu dipindahkan lagi oleh Muawiyah. Kala Muawiyah dipindahkan Bani Abbas ke Baghdad. Nah Baghdad dihancurkan oleh Hulagukan, pindah lagi ke Istanbul, ya Turki Utsmani. Nah sesudah Bani Utsmani itu udah masing-masing negara punya ibu kotanya masing-masing. Jadi sudah kabur lagi mana ibu kota negara Islam sekarang ini. Maka itu memang sudah nation state kita seperti ini ya. Setiap negara itu adalah menjadi kotanya masing-masing, itu wilayatul hukmunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan dari gubernur Syria diundang, Abi Hurairah gubernur Bahrain diundang datang ke Madinah, Muaz bin Jabal gubernur Yaman diundang ke Madinah, Amr bin As gubernur Mesir juga diundang ke Madinah, ya. Musa Asy'ari juga dari gubernur Kufah atau sekarang ini namanya Baghdad diundang, dihadiri juga oleh para sahabat yang masih hidup, termasuk Ali. Apa yang akan dijadikan sebagai tanda kalender Islam? Ada yang mengusulkan tanggal kelahirannya Rasulullah. Ya, seperti hanya tokoh-tokoh agama yang lain.
Sahabat yang lain ada yang nggak setuju, bahaya. Nanti kalau kita jadikan kalender Islam itu tanggal kelahiran Nabi, itu nanti juga sama dengan Nabi Isa, disembah anak Tuhan. Takut nanti kalau satu saat itu disakralkan Nabi Muhammad. Kalau begitu bagaimana kalau hari wafatnya Rasulullah? Kalau kelahirannya ditakutkan, wafatnya lah haulnya gitu kan. Tapi unik juga karena Rasulullah SAW itu lahir tanggal berapa, Bu? Nabi lahir tanggal hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Waduh, bagusnya. Tapi wafatnya Rasulullah tanggalnya sama, harinya sama, bulannya sama. Jadi Rasulullah wafat hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal juga. Jadi memperingati kelahirannya Nabi, memperingati juga wafatnya kan. Saya kira nggak ada orang itu harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Itulah Rasulullah. Akhirnya cari alternatif lain. Ada yang mengatakan bagaimana kalau Mi'rajnya Rasulullah? Itu kan peristiwa penting juga. Jadi nanti tahun Mi'raj yang dijadikan standar. Sahabat tidak setuju sebagian. Mi'raj itu kan cuma satu ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi tidak terlalu populer dalam ajaran Islam peristiwa Mi'raj itu. Itu penerimaan salat, padahal rukun Islam kan banyak, bukan hanya salat. Ada lagi yang mengusulkan kalau begitu, bagaimana kalau yang dijadikan standar ukuran untuk tahun baru Islam itu ialah Yaumul Bi'tsah. Pelantikannya Rasulullah menjadi rasul, turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Nah, ini banyak yang setuju nih. Tapi ada juga yang tidak setuju. Ya. Itu Iqra itu kan itu bukan ayat yang pertama di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran itu kan surah Al-Fatihah kan. Memang yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra, tapi komposisi Quran yang sebenarnya di Lauhul Mahfuz itu adalah Al-Fatihah. Cuma turun secara acak. Jadi tidak ada kesepakatan para ulama, para khalifah dan para gubernur pada waktu itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau yang dijadikan standar hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah? Aneh ini. Alasannya apa? Ada 3 alasan, kata Ali. Pertama, kata hijrah itu paling banyak dalam Al-Quran dibanding dengan usulan-usulan tadi. Ya, banyak tuh. Yang kedua, hijrah itu bukan berarti hijrah dalam arti mobilitas fisik, pindah fisiknya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi kata hijrah dalam Al-Quran itu, hijrah dari sesuatu, hijrah peradaban, hijrah akidah, dan hijrah kebudayaan. Dan hijrah politik. Di samping itu juga, kata Sayyidina Ali, hijrah ini adalah momentum kemandirian umat Islam. Sebelum hijrah, umat Islam itu dijajah. Tapi setelah hijrah, mandiri. Kemerdekaan Islam itu adalah setelah hijrah. Akhirnya semua sepakat hijrah. Ya, maka ditetapkanlah kalender Islam itu bernama hijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu kalau kita ukur dari tahun miladiah, tahun 622 Hijriah, Masehi. Jadi Nabi hijrah itu kalau tanggal miladiahnya Bapak Ibu, tahun 622. Artinya apa? Kalender miladiah atau Masehi lebih tua 622 tahun daripada kalender Hijriah. Tapi karena kecepatan Hijriah itu 11 hari setiap tahun, ya, miladiahnya lambat, nanti kejar-kejaran tuh. Hijrah mengejar miladiah. Nah, pelantikan atau peresmian penggunaan tahun Hijriah itu bertepatan dengan pengambil alihan Yerusalem, Palestina dari penjajahan Romawi Bizantium oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Itu pada tahun 17 Hijriah. Jadi tahun 17 Hijriah itu diresmikanlah suatu piagam namanya Piagam Ailia. Mirip Piagam Madinah. Kalau Piagam Madinah ditetapkan Rasulullah di Madinah, kalau di penaklukan Yerusalem itu Piagam Ailia yang ditandatangani oleh Umar bin Khattab. Isinya sama, hampir sama. Orang-orang Yahudi bebas menjalankan agama Yahudinya. Orang-orang Nasrani bebas menjalankan agama Nasraninya. Dan orang-orang Islam juga tentu bebas juga. Karena kota Palestina ini kota 3 agama, Bapak Ibu. Di situ Nabi Musa lahir dan di situ mengembangkan agama Yahudi. Di situ juga Nabi Isa lahir, di situ juga dikembangkan agama Nasrani. Dan di Masjid Aqsa di situ tempatnya Rasulullah Mi'raj itu menjadi Masjid Haram juga, itu di Palestina. Jadi kota suci untuk 3 agama. Palestina disucikan oleh agama Yahudi karena di situlah agama Yahudi muncul. Nasrani disucikan. Kenapa? Karena Nabi Isa juga lahir di situ, ya. Dan agama Kristen itu juga lahirnya di situ. Kalau Roma Katolik di situ itu hanya mengungsi di situlah. Tidak ada agama besar lahir di barat. Semua agama besar itu lahirnya di timur. Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, ya. Tidak ada yang di barat. Tapi pemikir-pemikir besar, filsafat, filosofi itu Yunani semuanya itu Plato, Socrates, Thales, Anaximenes itu di barat. Jadi dunia pikiran rasional itu di barat, tapi dunia perasaan itu di timur. Tapi apa kata Quran? Walillahil masyriq wal maghrib. Allah memiliki timur dan barat. Kalau di timur itu dunianya perasaan, kalau di barat itu dunianya akal pikiran, tapi barat dan timur miliknya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai perpaduan timur dan barat. Jadi kalau Iqra itu dunianya barat, ilmu pengetahuan, Bismi Rabbik itu dunianya timur, itu dunia ketuhanan, maka Quran itu Iqra Bismi Rabbik. Karena itu jangan dipisahkan hanya Iqra melulu tanpa Bismi Rabbik. Atau jangan dipisah Bismi Rabbik melulu tidak ada Iqra-nya. Ya. Iqra Bismi Rabbik itulah Islam, memadukan timur dan barat. Ya. Jadi Hindu, Buddha, Konghucu itu agama perasaan. Tapi kalau di barat itu nggak ada perasaan, yang ada sekuler logika itu. Nah, Islam ini mengadopsi timur dan barat, Iqra plus Bismi Rabbik. Iqra tanpa Bismi Rabbik akan melahirkan monster. Apa itu monster? Ya, pembunuh. Ya, pemangsa manusia itu monster. Tapi kalau Bismi Rabbik melulu, lumpuh, nggak ada kreativitasnya. Nah, Islam itu datang untuk menggabungkan dunia logika dan dunia perasaan. Iqra Bismi Rabbik. Nah, itulah Islam. Jadi jangan kita mempertentangkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Itulah Islam. Nah, kalau ada orang yang mempertentangkan agama dan ilmu pengetahuan, maka itu sekuler. Ya. Jangan Iqra melulu, itu bahaya tuh. Atau jangan Bismi Rabbik, nggak usah Iqra, nggak bisa. Justru ayat yang paling pertama Iqra dulu kan. Nah, bacalah. Ya. Apa yang mau dibaca Bapak Ibu sekalian? Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca? Quran belum ada kan pada waktu itu kan? Jadi ada 2 macam Quran, tanda kutip ini ya. Kalau Quran itu menyebutkan ada 2 macam ayat. Ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Atau istilah lainnya, ada ayat takwini alam semesta, ada ayat tadwini yang diturunkan melalui Jibril. Dua-duanya harus dibaca. Dua-duanya harus diperhatikan Bapak Ibu. Bahkan duluan harus membaca ayat alam semesta, baru ayat kecil ini. Ayat makrokosmos itu alam semesta, ayat mikrokosmos itu Quran yang kita pegang ini.
Dua-duanya. Ya. Ayat Quran itu punya konsep-konsep hukum, ayat takwini ini juga punya konsep hukumnya. Kalau ada yang bertentangan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat Qur'aniyah, mana yang harus dimenangkan? Nah, ini ada usul fikihnya loh Bapak Ibu. Ya. Ada hukum takwini, ada hukum tasyri'i. Konsep hukumnya ayat-ayat takwini ini itu disebut dengan hukum takwini, hukum alam. The law of nature, hukum alam. Ya. Hukum alam ini universal, itu yang mengatur malaikat, itu yang mengatur jin, itu yang mengatur binatang, itu yang mengatur benda-benda mati. Tidak ada benda mati dalam kamus Quran kan? Semua tunduk kepada hukum takwini ini. Itu hukum universalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, the nature of law, the law of nature. Tapi karena manusia ini satu-satunya manusia diciptakan sebagai khalifah, representatifnya Allah, maka manusia itu perlu satu hukum istimewa. Hukum istimewanya itu ialah hukum tasyri'i. Hukum syariah itu tidak mengatur malaikat, tidak mengatur jin, tidak mengatur binatang, pepohonan, khusus untuk mengatur anak manusia. Kenapa dua aturannya manusia itu? Satu hal tunduk kepada hukum alam, tapi juga harus tunduk kepada hukum tasyri'i. Kenapa? Karena manusia itu panglimanya seluruh makhluk. Pimpinannya seluruh alam semesta ini adalah manusia. Mewakili Allah, itu namanya nijailun fil ardi khalifah. Karena dia adalah seorang panglima, dia adalah khalifah, maka perlu extra law, perlu hukum-hukum istimewa yang mendirect manusia ini. Karena manusia itu dahsyat. Manusia itu luar biasa. Kalau tidak diatur oleh hukum-hukum khusus, bahaya. Tapi kalau diukur kemampuan manusia, tidak ada memang yang bisa membandingkan manusia. Tidak ada yang bisa menyamai manusia. Maka itu Allah mengatakan ketika ia menegur iblis, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Itu ayat loh. Apa yang dimaksud dua tangan? Tangan kanan itu tangan maskulin dan tangan kiri itu tangan feminin. Malaikat itu dengan tangan feminin only, tangan kiri, maka itu layak sunallah, tidak ada nafsunya malaikat itu. Ya, selebihnya makhluk lain nafsunya melulu. Manusia itu punya dua-duanya, maka itu yang disebut dengan aku ciptakan dengan dua kapasitasku. Sifat-sifat Allah itu Bapak Ibu ada sifat rububiyah, nurturing, sifat-sifat kelembutan, keibuan. Dan ada sifat uluhiyatnya. Itu sifat-sifat kejantanan, ketegasan, keagungan. Jadi ada dua sifat kan? Jamaliyah dan Jalaliyah. Nah, satu-satunya makhluk Allah yang mampu mengelaborasi, apa itu mengelaborasi? Menggabungkannya dua sifat ini hanya manusia. Manusia tidak bisa ditiru oleh siapapun. Makanya itu pantas Allah menunjuk manusia itu sebagai khalifah. Karena representase Asmaul Husna paling utuh itu adalah manusia. Bukan iblis penuh nafsu, bukan malaikat tanpa nafsu, tapi manusia memiliki dua-duanya. Kemampuan untuk mengelaborasi dua potensi ini menyebabkan Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha. Jibril sang pengawal Nabi, maaf ya Rasulullah, saya tidak sanggup naik ke atas. Energi saya hanya sampai di sini, tapi Rasulullah menuju sampai ke Sidratil Muntaha. Itu hebatnya manusia. Jadi tidak ada yang sehebat manusia, maka itu Allah memilih manusia itu untuk menjadi khalifah. Nah, saya kembali. Kalau ada pertentangan antara hukum-hukum takwini, hukum alam ya, dan hukum tasyri'i, maka yang dipegang itu adalah
hukum-hukum induk. Hukum induk itu adalah natural sciences ini. Karena manusia selain tunduk kepada hukum tasyri'i, dia juga harus tunduk kepada hukum takwini, hukum alam. Nah, ada usul fikih yang mengatur di sini Bapak Ibu. Maka itu kita harus paham Bapak Ibu. Kalau orang tidak memahami usul fikih, berpotensi menyesatkan orang. Ya. Jangan hanya paham ayatnya begini, hadisnya begini. Ingat, ayat itu ada sebab nuzulnya. Hadis itu ada sebab urutnya. Ada kaidah-kaidah memahaminya kan, Bu? Ya. Berikan satu contoh nih. Ya, contohnya COVID-19 kemarin kan. Hadis Nabi mengatakan, ya, ini. Bukan. Jadi ada hadis Nabi, kalau kita mau salat kan disuruh untuk rapatkan saf kan Bapak Ibu. Rapatkan saf. Bersentuhan bahu dengan bahu, bahu kanan, bahu kiri dengan bahu kaki juga itu. Kata Rasulullah jangan sampai nanti ada bolongan di situ, itu tempatnya untuk iblis mengambil saf di situ. Jadi dianjurkan kita itu rapat. Maka itu imam itu menganjurkan sawu sufakum rahimakumullah, rapatkanlah barisan. Ada dokter kita, pemerintah kita, social distancing, jarak 1 meter. Mana yang kita harus ikuti? Perintahnya Pak Menteri Kesehatan atau Nabi Muhammad? Mana lebih tinggi Nabi Muhammad atau pemerintah? Nah, ini perlu dijelaskan. Ini pertentangan dua hukum. Kalau bertentangan dua hukum, maka yang dimenangkan adalah hukum takwini. Kenapa? Nah, ini dia. Ada yang disebut dengan daruriyatul khamsah. Ya. 5 prinsip dasar dalam Islam itu, pertama al-muhabbatul ad-din, agama Allah ini, tauhid ini harus dipelihara di atas segala-galanya, mati syahid kalau kita mati memperjuangkan agama Allah kan. Yang kedua al-muhabbatul an-nafs, wajib hukumnya untuk mempertahankan nyawa Bapak Ibu. Ya. Nah, kali ini kita akan mempertahankan nyawa. Kenapa kita harus social distancing, mengatur jarak 1 meter atau 1,5 meter ya kan? Karena kalau kita mepet-mepetan, satu yang batuk itu bukan main, itu menyebarlah virus COVID-nya itu kan? Ya. Mana yang kita harus ikuti? Mengikuti Rasulullah rapat barisan, mengikuti dokter atur jarak. Nah, yang berlaku di sini adalah hukum takwini. Karena dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan normal berlaku hukum syariah. Babi haram kan, Bu? Ya. Dalam keadaan terpaksa, pamanitur ghaira bagin fala itsma alaih. Dalam keadaan terpaksa, kita nggak ada makanan selain babi, makan babi itu. Kenapa? Darurat. Haram kan makan babi. Dalam keadaan darurat, boleh kita makan babi. Ternyata sate babi enak ya. Ya, kalau gitu darurat sampai besok. No, nggak bisa. Sudah sampai di tempat kampung ada penjual makanan halal, jangan lagi makan babi. Ya, itu nggak bisa itu. Dalam keadaan darurat ada COVID-19 seperti ini, maka yang berlaku itu adalah hukum universal. Lebih utama mempertahankan hidup daripada mempertahankan perintah Nabi, tapi mati kita. Nah, ini seringkali orang salah paham. Mubalik kita juga ada yang keliru. Sampai sekarang Pak Wali Kota ya, di Indonesia masih ada ustadz kita haram vaksin. Ya. Apalagi vaksinnya tuh jenisnya belum tentu halal. Bapak Ibu, ketika majelis ulama belum mau memutuskan apakah vaksin itu harus atau tidak, Istiqlal sudah membuka walaupun belum diresmikan oleh Presiden. Buka Istiqlal
20.000 tokoh agama vaksin di Istiqlal. 2 hari sesudahnya baru Majelis Ulama membolehkan vaksin. Kenapa? Kaedahnya seperti itu. Iya kan? Contoh lain, seringkali kita berhadap-hadapkan ini. Pemerintah ini nggak benar nih. Pak Wali Kota ini nggak benar nih. Masa kita dilarang ke masjid, dibatasi ke masjid, tapi orang di pasar kenapa nggak dilarang? Iya kan? Pasarnya banyak tuh orang tuh. Berarti pemerintah ini, Pak Wali Kota ini nggak Islami ini. Masjid tutup, nggak boleh salat Jumat. Ya, tapi pasarnya nggak ditutup. Toko-tokonya juga masih buka. Wajib hukumnya mungkin membuka pasar dan toko, tidak wajib hukumnya pergi ke masjid. Wajib nggak pergi ke masjid tuh? Sunnat kan? Ya. Tapi kalau ke pasar, ibu-ibu tidak punya air susu, anaknya mati kalau nggak menyusui karena ibunya tidak punya air susu kan? Di mana penjual susu? Di pasar atau di masjid? Di pasar atau di toko? Dua-duanya. Di masjid bukan kan? Jadi wajib hukumnya kita pergi ke pasar, ke toko untuk menghidupkan nyawa anak-anak kita yang mau susu, tidak ada susunya kan? Iya. Beli beras, di mana beli beras, Bu? Pasar atau di masjid? Di pasar. Wajib hukumnya pergi ke pasar, tidak wajib hukumnya ke masjid. Kenapa? Mati kita kalau kita tidak makan beras, makan nasi, ya kan? Jadi jangan disalahkan Pak Wali Kota tidak Islami, justru itu yang Islami. Nah ini Pak Wali ini, banyak sekali ulama kita mungkin tidak komprehensif memahami ajaran agama, masyarakat kita jadi korban. NTB pernah menjadi pernah menjadi daerah angka kematian bayi paling tinggi di seluruh dunia. Itu data Indonesia tahun 70-an tuh. Satu provinsi loh itu, NTB. Setelah kita teliti, ternyata apa yang terjadi? Ada hadis Nabi. Ya, ceritanya panjang. Ini ada waktu ini masih Pak Wali ya. Ya. Satu saat suaminya pergi merantau kan. Datang dari rantauannya, mungkin 2 tahun baru nyampe. Nah, suaminya datang malam-malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak kita mana, Mah? Oh, anak kita sedang tidur lelap. Jangan diganggu, besok aja. Ya. Padahal anaknya kan sudah meninggal. Cuma kalau barusan datang tiba-tiba diperdengarkan anaknya meninggal, bagaimana perasaan seorang laki-laki, suami itu kan? Ya, udah. Anak kita sedang tidur lelap, maksudnya istrinya itu meninggal sudah lelap di kuburannya kan. Tapi pemahaman suaminya itu mungkin tidur di kamarnya tuh. Lalu ya udahlah, namanya rindu dendam ya kan. Ya mainlah dengan istrinya di situ. Pagi-pagi anak kita mana, Mah? Ya tidur lelap di kuburannya. Marah suaminya. Kamu membohongi saya tidak bohong. Papa kan kelelahan di padang pasir segala macam, ya panas tuh. Jadi kalau saya perdengarkan meninggal, pasti nanti akan tidak istirahat. Nah sekarang kan sudah istirahat, saya sampaikan. Maju ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya keberatan istri saya membohongi aku. Nah istrinya mengatakan, saya tidak bohong ya Rasulullah. Memang dia kan tidur lelap di kuburannya. Nah akhirnya Nabi mendamaikan. Hai, tadi malam saya mau tanya nih. Kamu melakukan sesuatu suami istri? Oh iya. Begini, kalau nanti kamu jadi melahirkan, anakmu nanti yang kamu kandung itu kalau jadi, datanglah ke sini. Akhirnya setelah setelah orang itu melahirkan, singkatnya, datang, ya Rasulullah, ini anaknya. Yang kami buat pada malam pertama perjumpaan kami itu. Itu dia. Nabi kebetulan pada waktu itu ada kurma di mulutnya. Jadi biji kurma itu dioleskan di bibirnya bayinya itu. Nah itu yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama kita yang ada di NTB.
setiap tokoh masyarakat yang datang mengunjungi anak yang baru lahir itu, ada yang mengunyahkan pisang, makan bayi yang baru lahir makan pisang, coba. Bagaimana Pak Dokter itu ya? Pasti rusak itu lambungnya kan. Nah, ada yang TBC mungkin juga. Angka kematian bayi paling tinggi di situ itu. Perempuannya nggak boleh melihat matahari selama 40 hari di kelambu. Bagaimana nggak kematian ibu hamil, ibu yang melahirkan paling tinggi. Jadi ini keliru dalam memahami agama. Maka itu agama itu juga harus kita belajar dari orang yang pintar. Menutup, kamu jangan dengarkan itu liberal, itu Syiah, oh itu Muhammadiyah, itu apa namanya NU atau apa. Komprehensif. Jadi bagus kalau banyak kita mendengarkan informasi, ada perbandingan kan. Kalau ada orang melarang, kamu jangan ikuti itu, hanya ikuti gurunya, itu tanda-tanda garis keras. Jadi hati-hati kalau ada ustadz melarang orang berguru kepada orang lain, jangan dengarkan ceramahnya orang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Ini tanda-tanda yang dicari. Dan banyak menimbulkan persoalan, bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Yang benar hanya dari gurunya sendiri. Nah, alhamdulillah di sini, kita bagus sekali masjid kita ini, ya, komprehensif lah. Nah, jadi saya simpulkan Bapak Ibu sekalian, bahwa hijrah itu kita harus mentransformasikan dari sesuatu yang negatif kepada yang positif. Dari tadinya yang buruk menjadi yang lebih baik, itu hijrah. Ya, salah satu poinnya Rasulullah, hijrah dari masyarakat budaya Badawa. Badawa itu kabilah ya, menuju ke masyarakat umat. Apa itu kabilah? Kabilah itu promosi karirnya hanya untuk anak-anak bangsawan, darah biru. Jangan mimpi menjadi kepala daerah kalau tidak ada darah birunya tuh. Ya. Raja Saudi misalnya. Nggak mungkin bisa jadi raja kalau orang Indonesia kan. Atau warga negara bangsa Arab lain. Tapi nggak ada darah birunya, nggak mungkin. Nah. Jadi jangan mimpi menjadi pemimpin kalau perempuan. Perempuan nggak boleh menjadi pimpinan. Itu kalau masyarakat kabilah. Tapi Nabi menghijrahkan tradisi masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Kalau ummah itu tidak ada lagi darah biru. Laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi pemimpin. Itu menurut Al-Quran dan menurut hadis Nabi. Ya, Nabi buktinya juga mempercayakan beberapa perempuan untuk menjadi pejabatnya. Ya, apalagi Umar. Nah, jadi tradisi masyarakat yang tadinya itu sempit menjadi terbuka, itulah ummah. Apa yang dimaksud umat Bapak Ibu? Umat itu dari alif mim, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, menjadi bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab asli, itu ummah itu. Artinya apa ummah itu? Ummi itu cinta suci. Dipinjamlah untuk menjadikan merek terhadap ibu. Karena ibu itu pencinta suci yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Iya. Ummi itu artinya apa? Bukan ibu, arti dasarnya cinta suci, the same lover. Nah itu ibu. Itu bahasa Hebrew, Ibrani. Dari alif mim itu lahir amama, keterdepanan. Lahir kata imam, pemimpin yang berwibawa. Lahir dari kata itu makmum, follower. Makmum, rakyat yang dipimpin tapi santun. Nah, lahir kata imamah, konsep yang mengatur antara imam dan makmum, itu imamah namanya. Kalau imamnya 5 rakaat, laki-lakinya baca subhanallah. Itu kritik, boleh mengkritik pimpinan dalam Islam. Perempuan boleh, boleh. Pukul pahanya, isyarat kalau imamnya sensitif, ya, ini lebih rakaatnya nih. Jadi inilah ummah. Kalau kabilah nggak boleh perempuan mengkritik, nggak boleh pemimpin perempuan. Nggak boleh perempuan ke space umum, nggak boleh jadi saksi, nggak boleh dapat warisan. Ya, kalau perempuan mati pada waktu sebelum Nabi, ya kasihan deh. Tapi kalau laki-laki yang dibunuh, 100 ekor unta tebusannya. Nabi hadir, perempuan pun juga. Dulu perempuan nggak pernah diakikah, yang diakikah laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama harus diakikah, itu Nabi. Maka itu ada teman saya di Amerika itu, Profesor Ivan Haddad ya. Yang paling pertama harus bersyukur dengan hadirnya Islam ialah perempuan.
Seandainya tidak ada Islam, maka perempuan itu masih dianggap separuh iblis, laki-laki separuh dewa. Jadi yang paling pertama harus berterima kasih dengan adanya Islam adalah perempuan. Tadinya tidak bisa dapat warisan, dapat. Tidak bisa mendapatkan hak cerai, dapat. Tidak bisa keluar space, dapat. Bahkan perempuan yang menstruasi disingkirkan ke dalam gua-gua. Kalau nggak ada guanya, disimpan dalam suatu kemah menstruasi. Menstrual hut, Bapak Ibu pernah lihat Pizza Hut? Itu kemah menstruasi itu. Makanannya merah di atasnya kan itu. Pizza Hut itu miniaturnya perempuan menstruasi. Ya. Tidak boleh melihat hamparan ditutup itu, tendanya atapnya merah kan Pizza Hut itu. Kenapa? Kalau melihat hamparan, hama wereng akan menghantam padi-padian hancur tuh. Ya, itu sebelum Islam. Begitu Islam datang, lain. Ya. Maka itu perempuan itu harus pakai signal of warning. Maaf, apa itu signal of warning? Itu tanda bahaya kalau menstruasi. Ya. Darah menstruasinya harus dioleskan di bibirnya. Belakangan diganti kulit kayu. Ya. Selop sandal itu antropologinya itu menstrual creation. Jadi yang bisa pakai sandal dulu itu adalah perempuan menstruasi. Menyentuh kakinya dengan tanah, gempa bumi. Bahayanya perempuan menstruasi. Kenapa? Darah kutukan. Gara-gara perempuan itu menggoda Adam. Maka turunlah manusia dari langit surga ke bumi penderitaan. Maka itu perempuan dianggap separuh iblis, laki-laki separuh Tuhan. Islam datang, no. Laki-laki perempuan sama-sama berdosa, sama-sama melanggar. Badat selahuma sawatuhuma, itu damirnya damir huma itu. Dua-duanya berdosa. Dua-duanya dikutuk, dua-duanya disuruh turun ke bawah. Jadi Islam adalah agama yang sangat memihak kepada perempuan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hijrah meninggalkan tradisi yang mendiskreditkan perempuan, menghina perempuan, tidak memberi tempat perempuan, menjadi memberikan penghormatan terhadap perempuan. Kepada siapa kami mengabdi? Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi 3:1 loh. Ya. Tidak ada agama yang paling menghargai perempuan selain Islam. Karena itu, jadi jangan mengembalikan tradisi ini, tradisi hijrah, tragedi jahiliyah ya. Jadi perempuan nggak boleh jadi pemimpin, kata siapa? Nah, inilah makna hijriah Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebahagiaan lahir batin ya dengan memperingati peringatan ini, insya Allah kita sangat bersyukur dan marilah kita mendoakan para founder atau pendiri masjid yang sangat-sangat menyenangkan ini, sangat indah ini ya, dan seluruh keluarganya, sebab kalau masyarakat yang mau membangun seperti ini butuh waktu berpuluh-puluh tahun ini. Tapi ada hamba Allah yang bisa mewakafkan masjid seindah ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang lebih bertakwa dengan hadirnya masjid yang indah ini. Mari kita anugerahkan doa tulus kepada, pertama kita peruntukkan tentunya kepada orang tua kita ya, Ibu Siti Rohaya dan Bapak Pak Marsudi bersama seluruh keluarganya semuanya ya. Dan tentunya kita semuanya juga yang ikut juga memakmurkan masjid ini. Mari kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga arti pertemuan kita hari ini benar-benar dijabah Allah. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat karatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rukubat khuyurullah. Bismillahi intasyarat judulullah. Bismillahi ja'at rijalullah. Bismillahi lamat ayatullah. Bismillahi nahnu fi amanillah.
Bismillah dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillah kharajna ala sahra amani Muhammadir Rasulillah. Bismillah qul kullu min indillah. Bismillah kafa billah. Bismillah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la mubtala illa afaita wa la daynan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta wa la waladan illa aslahta wa la aiban illa satarta wa la hajata min hawaji dunya wal akhirati hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa antana ala qada'iha wa sirta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbil hamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.